Selamat pagi anak-anak yang terkasih semua. Tentu pagi ini juga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Pagi ini kita kembali mempelajari dari pelajaran matematika kita. Untuk pelajaran saat ini kita belajar dari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi kita harus selalu ingat untuk memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat harus ingat rumus yang kemarin itu. Masih ingat kan? Yaitu perkalian tanda dari positif kali positif, positif kali negatif, negatif kali positif, dan negatif kali negatif. Masih ingat kan? Boleh kita ulang kembali. Kita ulang kembali. Kita untuk mengingat kembali positif dikali positif hasilnya adalah positif. Sedangkan positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Kesimpulannya adalah kalau tanda itu sama, hasilnya positif. Misalnya ini kan positif dengan positif kan sama tandanya, hasilnya positif. Ini kan negatif dengan negatif sama, hasilnya positif juga. Tapi kalau tandanya berbeda, positif kali negatif, negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. Jadi itu untuk dipahami. Kalau untuk perkalian ini, tentu kalian sudah tahu. Terus pembagian seperti apa? Pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Nah, kalau perkalian itu kita buat dari depan, tapi kalau pembagian kita baca dari belakang. Kita buat seperti ini. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jadi itu kebalikannya. Atau kita buat di bawah ya. Positif dibagi positif, hasilnya apa? Hasilnya tentu positif. Terus negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Sedangkan negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Dan positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, udah tahu kan yang ini? Kalau perkalian kita baca dari depan, sedangkan pembagian kita baca dari belakang ke depan. Oke. Nah, sekarang kita gunakan untuk perkalian bilangan bulat. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini tentang perkalian. Nah, misalnya 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, semuanya ini kan positif kali positif. Yang kedua adalah kita buat ini perkalian positif kali negatif. Misalnya 5 dikali min 5. Sama dengan, kalau ketemu dua tanda, salah satu harus dibuat dalam kurung ya. Misalnya ini kan ada kali, ini ada min, harus dibuat dalam kurung. Maka ini adalah hasilnya min 25. Yang ketiga adalah ini min 5 dikali 5, hasilnya min 25. Yang terakhir nomor 4, min 5 dikali, ini ada min 5 juga, buat dari dalam kurung sama dengan 25. Nah, sama juga dengan pembagian, sama. Pembagian juga sama. Nah, kita buat ini nomor 5 lah kita buat ya. Nomor 5 berarti 25 dibagi 5, kita besar sedikit, sama dengan ini 5. Yang ini min nomor 6, min 25 dibagi min 5. Ini juga harus dibuat dalam kurung salah satunya karena ketemu. Nah, ini sama dengan adalah 5. Nomor 7 min 25 dibagi 5 sama dengan min 5. Yang ke-8 adalah 25 dibagi min 5 sama dengan min 5. Jadi begitu juga kan ini ada tanda bagi dan
min salah satu buat di dalam kurung. Ini kalau dia perkalian 2 angka atau pembagian 2 angka. Bagaimana jika perkalian dengan 3 angka? Hampir sama sebenarnya. Nah, ini udah bisa ya, ini harus dipelajari. Kalau yang ini harus dihafal mati. Kalau dalam matematika katanya ini harus hafal mati, sama dengan perkalian. Perkalian juga harus dihafal mati. Harus bisa dari perkalian 1 sampai 10. Kalau tidak bisa perkalian 1 sampai 10, ya sia-sia juga ini kita pelajari semua. Ya, jadi harus ingat apa yang sudah saya sampaikan kali ini. Kita buat dalam bentuk 3 angka. 3 angka kita ganti angkanya. Ini kita hapus aja dulu yang di sini. Oke, contoh nomor 1. Kita acak aja angkanya. Misalnya 3 kali min 2 dikali 10 contohnya ya. Gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Mengerjakan soal seperti ini adalah selalu kerjakan dari sebelah kiri. Ini kiri kita kan? Ini kiri, berarti kiri kita dari sini. Kita kerjakan dari kiri. Ya berarti yang ini dulu kita kerjakan. 3 kali min 2. Positif dikali negatif berarti min 6. Baru kita lanjutkan dengan kali 10. Kita buat di sini tanda sama dengan min 6 dikali 10 berarti min 60. Itu kalau menggunakan 3 angka. Yang kedua kita coba lagi. Min 10 dikali 3 kali min 2. Ini kita kurung yang 2 karena dia ketemu dengan kali. Sama dengan kita kerjakan dari sebelah kiri. Ini kan sebelah kiri. Berarti yang ini dulu dong. Min 10 kali 3 min 30 dikali min 2. Karena min kali min apa tadi? Min kali min adalah plus. Kita berarti sama dengan min kali min adalah berarti plus. Berarti di sini hasilnya 60. Ini hasilnya. Jadi harus kita ketahui hasil perkalian ini. Makanya tadi saya katakan ini harus dihafal mati. Mau dia 4 angka, mau 5 angka pun selalu patokannya di situ. Kerjakan dari sebelah kiri. Oke. Atau kalau dia menggunakan dalam kurung beda lagi. Seperti apa sih kok bisa dengan menggunakan dalam kurung? Kita buat soal ini aja kita buat ya, biar tidak susah-susah untuk menghapus. Kita dibuat di sini soal yang sama dulu di sini. Tapi dia dibuat dalam kurung begini. Ini dibuat lagi dalam kurung. Dalam kurung seperti ini. Yang mana kita kerjakan lebih dahulu? Tentu yang di dalam kurung ini kita kerjakan lebih dahulu. Maka sama dengan 3 dikali min 2 kali 10 berarti min 20. Maka hasilnya sama dengan 3 kali min 20 min 60. Jadi kalau ada yang di dalam kurung ini, kerjakan dulu yang di dalam kurung, baru kalikan dengan ini. Itu bedanya. Yang ada di dalam kurung dahulukan dulu, baru tetap kalikan dari sebelah kiri kita ini. Jadi contoh untuk pembagian juga sama juga untuk pembagian. Misalnya pembagian nomor 1 50 dibagi 10 dibagi min 2 misalnya. Tetap kerjakan dari sebelah kiri sini. Berapa ini? 50 dibagi 10 berapa? Kita ganti dulu soalnya karena nanti tidak bisa dibagikan ya. Kita buat dulu 60 aja dulu kita buat soalnya di sini. 60 dibagi 10 dibagi min 2. 60 dibagi 10 berapa? 6. 6 dibagi min 2. Berapa hasilnya? 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Jadi sama juga dia. Tetap kerjakan dari sebelah kiri. Untuk pelajaran kita pagi ini ada yang kira-kira sulit? Saya kira ini sudah pelajaran biasa, hanya mengulang saja. Dan untuk memantapkannya, kalian harus banyak mengerjakan soal,
dan hafalkan apa yang sudah tadi disampaikan, yaitu rumus yang ini harus dihafal mati. Kalau perkalian dia baca dari sebelah kiri ke kanan, tapi kalau dia pembagian baca dari sebelah kanan ke kiri, inilah jadinya dia. Nah, oke, baik. Tentu ini sudah kalian pahami. Dan untuk berikutnya kita akan lanjutkan lagi untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Semoga ini dapat dipelajari dengan baik dan dapat mengerjakan soal-soal yang akan disampaikan nanti. Jadi terima kasih. Sekian, sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Oke.